Kita lanjutkan pembahasan nomor terakhir ya, nomor 5. Ini tentang struktur kristal ya. Jadi seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,626 angstrom ya, atau 10 pangkat min 10 meter, 1 angstrom itu, ditembakkan pada sebuah kristal NaCl yang struktur kubus kristalnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Massa atom Na adalah 23 dan massa atom Cl adalah 35,5. Nah, massa atom ini massa atom relatif ya. Kita bisa anggap ini massa relatifnya, massa molekul ya, lebih tepatnya. Jadi kalau 23 ya 23 gram per mol, 35,5 ini ya gram per mol. Massa jenis NaCl adalah 2,17 gram per cm kubik. Atau kalau kita konversi ke kilogram per meter kubik, itu kan jadi 2170. Nah, terjadi difraksi pertama sinar X maksimum N sama dengan 1 dari bidang yang terpisah pada jarak D dengan sudut difraksi adalah 6,4 derajat. Dari data-data tersebut di atas dapat dihitung besar bilangan Avogadro atau banyaknya molekul dalam 1 mol. Sebesar berapa? Oke ya, mari kita jawab. Nah, pertama, perhatikan bahwa yang digambar ini merupakan unit kristal. Ini kan struktur kristal ya. Jadi ketika kita bilang jumlah partikel ya, N besar biasanya. N besar sama dengan 1. Nah, tiap satu buah partikel atau satu unit kristal itu seperti ini. Dan kristal itu strukturnya berulang ya. Jadi bayangkan ini unit kristal diulang-ulang terus ya. Artinya satu unit kristal ini dikelilingi oleh 8 unit kristal lainnya. Di satu kubus dikelilingi oleh 8 kubus lainnya. Dan seterusnya. Strukturnya berulang seperti itu. Nah, karena struktur yang seperti itu, maka kalau dilihat di sini ya, di pojok-pojok ini, kubus ini, unit kristal ini, ada Na dan Cl. Nah, satu titik Na dan Cl di sini, itu bukan sama dengan satu atom. Karena ini kan ketika ada satu titik, ya satu atom Cl di sini, misalkan di pojok sini ya, itu akan terbagi ya. Jadi akan terbagi, terbagi dengan unit kristal di sekelilingnya. Nah, konsepnya adalah pada kristal seperti ini, kalau ada titik yang letaknya di ujung-ujung ya, di pojok kubus seperti ini, nah maka setiap titik yang seperti ini itu kan satu atomnya terbagi oleh 8 unit kristal lain ya. Jadi satu titik di sini dibagi berdelapan ya. Kan kalau dibayangkan ini kita tambah ya, kita penuhi dan nanti satu titik ini kan akan dimiliki oleh 8 buah unit kristal. Jadi setiap titik yang ada di pojok seperti ini, dia akan bernilai seperdelapan, 8 atom. Nanti kalau ada titik yang di sini ya, di tengah-tengah bidang ya, di tengah-tengah sisi kubus seperti ini. Nah, maka titik ini bernilai setengah ya, karena ini kan cuma dibagi oleh 2 unit kristal ya, kalau kita tambah kristal di atasnya. Jadi kalau ada di sini itu senilainya setengah. Nanti kalau ada yang ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah ya rusuk kubus seperti ini. Nah, maka ini kan terbagi oleh 8 unit kristal ya. Jadi kita tambahin 4 unit kristal di sekitarnya. Nah, ini kan terbagi oleh 4 unit kristal ya. Jadi satu atom kalau letaknya di sini ini senilai seperempat. Nah, yang terakhir, kalau ada atom yang di tengah-tengah kubus, tepat di pusat kubus, nah maka itu kan ya dimiliki oleh unit kristal ini sendiri ya, tidak dibagi oleh unit kristal lain. Jadi kalau ada di tepat di pusat kubus, itu nanti adalah senilai satu atom. Sehingga pada kasus ini kita perlu hitung dulu ya, hitung jumlah atom Na dan Cl ya dalam tiap unit unit kristal. Nah, untuk jumlah atom kita mulai dari Na-nya dulu ya. Na itu kan berarti di gambar ini ada berapa? Ada 4 ya, 4 titik Na ya. Tapi karena semuanya bernilai seperdelapan atom,
Jadi kita perlu kali seperdelapan, atau ini sama dengan setengah setengah atom ya. Kemudian jumlah atom Cl itu sama, ada 4 juga, dan tiap 4 itu seperdelapan juga ya. Ini dikali seperdelapan juga. Nah, ini sama dengan setengah. Dari sini, jumlah atom Na dan Cl tiap unit kristal adalah setengah ya. Artinya, untuk massa eh, relatif ya, massa molekul ya. Massa molekular dari tiap unit kristal ya. Nah, maka Mr itu sama dengan di bawah. Ya karena atom Na-nya itu setengah, bukan satu utuh ya. Berarti ya setengah M dari Na tambah setengah massa molekular dari Cl ya. Jadi itu jangan jangan mengira ya kalau ini 23 dan 35 ya tinggal kita jumlahin aja ya. Jadi 55, 58,5 untuk satu unit kristal. Belum tentu, lihat dulu unit kristalnya ya, seperti apa strukturnya. Nah, dari sini setengah dikali ini semua ya, berarti kan setengah dikali kalau itu dijumlahkan jadi 58 ya, 5. 29,25 ya. Ini 29,25 gram per mol. Nah, itu setiap satu unit kristal di gambar ini adalah 29,25 gram per mol. Sekarang kita lihat ya difraksi ya. Nah, kalau belum tahu seperti apa difraksinya, jadi difraksi dengan struktur kristal atau difraksi Bragg itu konsepnya seperti ini. Nah, sekarang kita analisis ya. Analisis hasil fraksi. Seperti ini. Konsepnya seperti ini. Nah, yang di soal kan disebut ya bahwa difraksinya itu bidang yang terpisah pada jarak D sesuai D yang ini. Jadi bayangkan ya, karena struktur kristalnya itu berulang, maka kan, nah ini ya, ada seakan-akan bidang-bidang ya. Bidang-bidang yang terpisah dengan jarak D. Nah, akibatnya, antara kalau kita punya dua berkas, punya berkas ya, berkas cahaya, yang menumbuk bagian atas ya, dengan bawahnya, ini dan ini, antara ini dan ini ya. Nah, maka kalau kita perhatikan ini ya, diffracted beam ya. Jadi gelombang atau cahaya yang terdifraksi ya, antara satu dan 2, ini mereka akan mengalami superposisi ya. Nah, superposisi itu yang menyebabkan adanya pola difraksi. Nah, berapa beda fase antara dua gelombang ini ya, gelombang cahaya di jalur satu dan 2? Beda fasenya adalah akibat ini ya, kita lihat. Nah, ada panjang ini ya, sepanjang ini. Ini kan ditempuh oleh berkas yang bawah, tapi tidak ditempuh oleh berkas yang atas ya. Jadi mereka ada beda fase ya yang dipengaruhi oleh panjang lintasan yang ini, lintasan optik yang ini. Nah, kalau diperhatikan sebelah sini kan D. Nah, sebelah sini kan D. Jadi kalau kita perhatikan itu kan ini D, kemudian seperti ini ya. Ini D, lalu ini theta. Nah, maka kalau kita mencari sebelah sini, ini kan sama dengan D sin theta. Oke. Nah, karena ada dua, jadi kan ada AB dan CD itu masing-masing menyumbang lintasan optik sebesar D sin theta. Artinya totalnya adalah 2D sin theta. Nah, dari sini kita mencari sudut ya. Jadi di percobaan ini ada X-ray ya, sinar X, kita arahkan ke sampelnya, sampel NaCl ya di kasus ini misalkan. Lalu kita amati ya berapa kira-kira sudut theta yang menyebabkan
pola difraksinya terlihat ya. Jadi kalau X-ray detector di sini ketika cahayanya itu terdeteksi ya, kalau kita buat kalau kita ubah-ubah tetanya nanti ada teta tertentu yang terdeteksi itu banyak ya, besar ya X-ray-nya. Nah, itu merupakan sudut ketika superposisi ini menghasilkan gelombang yang sefase ya, sehingga interferensinya akan saling menguatkan. Jadi nanti kalau dilihat ya sebenarnya ini bukan interferensi ya, ini penyederhanaan. Ini analisisnya dari dibrak-dibrak ya, tapi bisa kita sederhanakan ya. Kalau nanti beta fase akibat lintasan optik 2D sin theta ini menghasilkan beta fase yang kelipatan pi, kelipatan kelipatan dari 2πn. N-nya bisa 1, 2, 3 ya. Itu silakan dibaca lagi tentang difraksi ya di struktur kristal ya, difraksi Bragg ya. Nanti kondisi difraksi ya terjadi ya apabila dua K ya, K kalikan 2D sin theta ya. Ini pola difraksi atau persamaan pola difraksi. Jadi kan beda fasenya K dikali lintasan optik ya, itu sama dengan 2πn. Ya, 2πn-nya silakan baca konsep difraksinya ya, di buku tentang struktur kristal. Nah, dari sini K itu kan 2π per lambda. Nah, ini dikalikan 2D sin theta sama dengan 2πn. Atau ya kita peroleh ya bahwa 2D sin theta ya sama dengan n lambda. Nah, ini persamaan intinya di persamaan ini ya, kalau mau ke intinya aja. Nah, di soal ini ya, pada soal ini ya, diketahui sudut di fraksi pertama untuk n sama dengan 1 ya. Artinya kita bisa peroleh nilai D-nya. Jadi 2D sin theta itu sama dengan lambda atau D sama dengan lambda per 2 sin theta. Sehingga kita bisa peroleh nilai D. Nah, D ini kalau dihitung hasilnya adalah ini ya 2,81 angstrom ya. Atau 2,81 kali 10 pangkat min 10 meter. Oke ya. Nah, dari informasi D, kita bisa manfaatkan informasi tentang ini ya, massa jenis ya. Massa jenis itu kan massa. Jadi kita bisa hitung kita bisa dapat massa 1 unit kristal. Rho itu kan M per V. Nah, volume 1 unit kristal itu kan karena ini kubus tinggal D pangkat 3 ya. Jadi dari situ kita bisa peroleh massa tiap 1 unit kristal. Dari rho sama dengan M per V ya, V-nya di pangkat 3, maka M sama dengan rho di pangkat 3. Nah, hasilnya ini adalah 4,8 dikalikan 10 pangkat min 26 kg. Jadi tiap 1 unit kristal masanya segini. Nah, dari informasi massa ini kita bisa hitung bilangan Avogadro ya. Oke, kita bisa manfaatkan berat massa molekuler yang sudah dihitung di awal tadi ya. Jadi dari sini untuk bilangan Avogadro ya.
Avogadro. Kita ingat lagi ya bahwa massa itu kan sama aja jumlah mol dikalikan massa molar ya atau massa molekuler ya. Massa molar. Nah, jumlah mol itu sama aja jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Dalam kasus ini ya, karena kita diketahui massa tiap satu unit kristal ya, ya berarti N sama dengan 1 ya. Artinya kita peroleh Na itu sama dengan Mr dibagi M. Nah, MR-nya masukkan tadi 29, berapa ya? 29,25 kali 10 pangkat min 3. M, M-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 26. Nah, kita peroleh Na itu kira-kira 6,09 ya dikalikan 10 pangkat 23 ya per mol. Ini jumlah partikel per mol. Ini cukup mendekati ya. Kalau kita ingat bilangan Avogadro aslinya itu berapa? Bilangan Avogadro itu 6,02 ya kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya ini sudah ya masuk akal ya. Bilangan Avogadro-nya segini. Oke, sekian pembahasan soal kali ini ya. Kita sudah menghabiskan soal NIPA tingkat wilayah tahun 2023 di semua bagian sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.